Shalom, hari ini kita akan renungkan surat Roma pasal 11 ayat 13-36. Nah, sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 13-24. Jangan bermegah sekalipun sedang kita dicangkokkan di dalam akar pohon zaitun. Kalau kita tetap dalam kemurahannya akan hidup, tetapi jika tidak, kita pun akan dipotong juga. Paragraf yang kedua ayat 25-36. Ada rahasia ini, sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Kesimpulannya, Paulus menanggap kemuliaan sebab dia menjadi rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, dan juga berharap bahwa hanya beberapa pun diselamatkan di antara bangsa Israel. Namun bangsa-bangsa bukan Yahudi adalah sebagai tunas liar telah dicangkokkan, bukan cabang aslinya. Sebab itu, jika mereka menjadi sombong, pasti akan dipatahkan seperti cabang-cabang telah dipatahkan. Kemudian, Paulus berkata tentang rahasia dalam rencana Tuhan, bahwa orang Israel akan diselamatkan pada saat jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Namun semuanya dalam kemurahan Tuhan, melalui bertobat sesungguh dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Proses ini sama bagi bangsa Israel dan bangsa-bangsa bukan Yahudi juga. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Allah telah mematahkan beberapa cabang dan kita sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kita cabang yang dicangkokkan. Kedua, Allah melihatkan kekerasannya atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kemurahannya, jika kita tetap dalam kemurahannya, jika tidak, Allah akan memotong kita juga. Ketiga, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Keempat, Allah telah mengulung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Paulus mau dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsanya menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Kedua, mereka, orang percaya di luar Israel sebagai tunas liar, telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah setelah cabang asli Israel dipatahkan. Jadi, jangan bermegah dan jangan sombong, tetapi takutlah Allah. Ketiga, Paulus mengetahui rahasia bahwa sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Mengenai Injil, mereka adalah seterus Allah oleh karena kita. Tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kita peroleh, mereka juga akan peroleh kemurahannya. Aplikasinya. Pertama, ingat hati Tuhan yang mengasihi umatnya dan memuji Tuhan untuk dilaksanakan rencana Tuhan di dunia ini. Kita juga harus menerima hati Tuhan yang mengasihi umatnya dan mengasihi semua orang. Kedua, jangan bermegah atau sombong karena kita menjadi orang percaya dan diselamatkan. Takut dan berjaga diri supaya tidak dipatahkan dari pohon zaitun. Kasih karunia Tuhan. Tuhan tetap mengasihi kita. Kasih karunia Tuhan tetap ada kepada kita. Namun kalau kita menjadi sombong atau bermegah, kita pun juga akan dipatahkan.
Akhirnya PR praktik. Jangan bermegah atau sombong dengan alasan apapun. Hanya memuji Tuhan yang menyelamatkan kita di dalam kasih karunia-Nya. Dan memberitakan kepada mereka yang belum mengenal Yesus. Dan kepada mereka yang menolak Yesus sebagai Juru Selamat. Kita harus memberitakan tentang Yesus Kristus kepada mereka. Supaya mereka mengenal Yesus dan menerimanya Yesus sebagai Juru Selamat. Hari ini juga, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.